Hari ini kita bersama Brevi, seorang musisi. Terima kasih udah mampir ke sini. Terima kasih juga sudah diundang. Gua kemarin nonton roasting Reza Arab. Lu juga ada Nonton. di situ. Gua pas break tuh gua balik duluan karena satu dan lain hal lah. Nah di rumah, di jalan akhirnya gua langganan tuh streamingnya. Oh, nonton juga. Iya karena gua mau nonton sampai habis. Seru banget ya. Banget. Siapa favorit lu, Bang? Jujur ya, Yuka lagi. Gue kalau juga. Kenapa ya? Gue juga Yuka. Lucu banget ya? Bagus banget ya? Enggak, gue nonton dia tuh kalau lucu kan karena kita temenan jadi udah tahu ya. Yang gue gak nyangka tuh gue berasa nonton kayak dia beneran komika ya, Bang. Iya lagi. The way dia deliver, the way dia sabar gitu pelan-pelan. Nih anjrit nih kayak komika beneran gue nontonnya. Keren ya? Keren banget. Terus si Arab kan kayak ngerespon sesuatu tuh. Duduknya udah mulai gak enak. Terus Yuka langsung ngeliat dia terus bilang, sabar, biasanya gue yang diem dengerin lu gitu kan. Wah itu langsung pecah tuh ruangan tuh. Parah. Dan pada standing applause kan waktu dia. Iya. Cuma gue nonton, ya pas gue nonton streamingnya juga kan, gue lanjut nonton, itu si Nico juga lucu tuh. Bagus, Itu tapi juga mungkin kalau Nico buru-buru kali ya, karena grogi satu dan lain hal dia terlalu terburu-buru. Jadi waktu menurut gua yang penonton orang lagi ketawa dia udah ngembat lagi, udah ngomong lagi. Jadi nggak dikasih orang ketawa dulu gitu. Which is wajar lah ya. Iya sih, orang wajar baru, lah. baru mainnya. Tapi jujur ya, kalau di streaming, pas Nico kan gue nontonnya streaming, itu terdengar aman-aman aja. Masih terdengar aman. Mungkin kalau di lokasi kan pecah banget kali Pecah ya. banget, iya. Jadi pas dia ngomong ada tawa dikit, jadi lo nggak bisa denger gitu kan. Bener. Wah gila, tapi itu pertama kali lo nonton roasting? Pertama kali nonton roasting, pertama kali nonton stand up. Hitungannya stand up lah ya, yang show-show gitu gue pertama kali nonton. Kaget nggak lo? Kaget banget, Bang. Ternyata omongannya gini kalau off Iya. air. Kaget banget, takut. Jadi mau nonton lagi nggak? Pengen. Bagus. Itu seru banget sih. Anak-anak sih lucu banget. Ate lucu banget. Iya, Ate lucu banget. Ate, Uus juga. Frimawan. Oh, Frimawan. Semua pecah deh. Wah gila, seru banget. Lu pas Yuka sama Nico duduk di situ sebelum naik, lu deg-degan buat mereka nggak? Iya, sumpah. Ini bakal bener nggak sih ini anak-anak gitu ya? Karena kalau Yuka gue udah dikasih dulu, Bang. Jadi Yuka tuh chat gue pribadi. Coba lu preview gimana materi gue. Tapi jujur ya, kalau jelek bilang jelek. Karena gue tadi baru open mic dan gue mau tahu lu gimana. Gue nonton tuh, Bang. Gue bener-bener fokus tuh. Gue pakai AirPods. Gue nonton dari awal sampai habis. Itu buru-buru. Oke. Nggak kayak perform. Oke. Nah, Yuka itu waktu pertama open mic mirip Nico. Oke. Terlalu tek. Gak sabar gitu kayak buru-buru. Yuk, ini materi lu bagus banget tapi pelan-pelan sampai ini. Oke kok. Nggak tahu dia improve. Banyak beberapa yang dia tambahin jadi tambah pecah. Nah, berarti Yuka tuh memang orang yang seperti itu, yang kayak ngelakuin sesuatu, dia minta saran, dia nanya, terus dia perbaiki. Emang kayak gitu ya orangnya? Iya. Oh. Nah kalau Mike gue belum lihat karena kan dia nggak minta review kan. Jadi gue liatnya baru sekali waktu di live itu di perform itu. Karena gue ngelihat si Yuka juga update beberapa foto dia latihan tuh. Kalau nggak salah di Comika di Wijaya sini, dia ngasih lihat gue latihan segala macam. Terus pas gue lihat tuh, ini anak serius banget ya. Gitu. Banget. Oke. Dia dari beberapa minggu sebelum itu yang waktu dia di-announce sebagai salah satu roster, buset udah paniknya, stresnya parah. Kenapa dia dan Nico yang di-announce? Kenapa nggak lu gitu tiba-tiba? Pertama kayaknya dari Bang Panji langsung deh, Bang, yang ngajakin. Dan Nico sama Yuka kan punya kesamaan. Mereka tuh suka nonton Stand up komedi. Mereka juga secara diksi juga bagus. Kalau gue kan ngejokesnya jokes tongkrongan, Bang, bukan jokes yang setup. Oke. Gitu. Kalau mereka suka tuh yang setup, ada hook, ada punchline. Gue kan ya paling plesetan, jokes-jokes yang asbun. Gue nggak bisa lah, gue nggak punya skill itu. Jadi waktu Bang Panji nawarin, gue kayak bukan orangnya deh. Oh, Jadi, tapi sempat ditawarin? siapa yang mau gitu. Dari berdelapan ya, siapa yang mau. Jot tadi yang ditawarin juga. Cuman ya kita tahu ya Jot kan si Sangguni itu kan nyeburin orang lain. Nyeburin ceweknya. Tapi itu juga lucu tahu yang mereka berdua itu sama Iya Ate. sih. Itu lucu banget. Apalagi pacarnya Gary kan. Iya si Jepras. Lucu banget. Gue pengen liat TP sih sebenarnya. Iya gak sih? Siapa bisa, Bang? Ya nggak tahu, pengen aja gue ngelihat dia. Tautan Nora, Bang. Malas sih OTP. Jadi ribut, jadi debat bukan. Iya. Tapi maraton itu memang membuat banyak pengalaman baru buat kalian semua ya. Banget. Si Yuka stand up, lu main film. Iya lagi main film ya. Trailernya keluar kan? Heeh. Nah itu lu gimana pas liat trailer pertama kali itu?
Perasaannya masih sih, tapi berkurang sedikit lah setelah editing dan lain-lain berkurang. Kayak beneran nonton film aja. Waktu awal-awal syuting kan lihatnya cuma dari review situ doang kan. Situ directors tuh. Gue berasa, gue bisa gak ya. Tapi Arab bilang oke kok. Kan gue gak ngerti bang. Takutnya gara-gara temen dia bilang oke, filmnya jadi jelek. Oke. Jadi tapi lo percaya aja sama dia ya? Iya gue percaya aja sih. Oh, terus ininya pas awal-awal latihan acting gitu, ada coachnya kan kalau nggak salah? Ada. Nah itu banyak dikoreksi kah atau nggak? Banyak. Oh iya. Banyak. Yang lo paling inget, lo paling sering dikoreksi karena apa? Gue tuh suka banget improve, dan di film itu ternyata ada beberapa director yang nggak suka. Oke. Yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh improve dialog? Karena dialog ini tujuannya ke sini, bukan ke sini. Ada kayak gitu-gitu lah. Gue tuh daya ingat gue soal gitu-gituan kurang. Gue tuh lebih paham, lu kasih garis besar gue yang ngomong. Oke. Gitu. Jadi banyak yang aduh lupa ini, lupa dialog kayak gitu-gitu loh. Oke, itu ketika rolling action. Jadi pas lo berdialog sempat banyak lupa gitu, maksudnya gitu. Jadi tambah grogi kali. Grogi juga, terus ditontonin banyak orang yang gue nggak kenal, terus disuruh acting. Dan yang gue kenal gini, si anjrit. Orang gue lagi acting, lagi serius. Yang lain pada sana dulu deh kalau kita lagi tag gitu loh. Jadi banyak groginya. Jadi syutingnya, nggak enak juga perasaannya waktu salah. Aduh gue jadi buang waktu orang lagi gitu. Oh, paling banyak berapa take? Kayaknya sempet 5 deh. 5, 6, apa 7 gitu. Oh masih oke lah. Masih oke ya? Masih oke. Oh gue pikir itu udah parah banget bang. Oh gue pernah 13, 14. Serius? Iya itu udah malam-malam lagi syutingnya. Tapi tuh iya udah malam, udah subuh kan gue sama kru-kru yang lain. Gak enak. Duh ya. anjrit, harus ulang lagi. Mereka setup ulang lagi. Itu gak enak aja. Tapi it's a new experience buat lo. Lagi-lagi karena maraton. Ini kalau 100 hari streaming, apakah itu yang paling lama dibanding sebelumnya season 1 dan 2? Betul. Karena waktu gue join season 2 kan gue joinnya di tengah-tengah bang. Oke. Waktu dia udah jalan setengah, itu pun gue join karena itu kan bulan puasa. Jadi nge-DJ kan lay down dulu tuh, gak ada gigs lah kalau DJ. Makanya gue decision untuk join ya karena alasannya yaudah deh bulan puasa gue juga nganggur. Yaudah gue ikut deh. Nah jadi 30 harian lah gue ikut. Nah lo diajak karena memang lo kayak memang teman-temannya mereka juga atau lo disuruh bikin lagu atau bawa set atau gimana tuh? Enggak. Agak aneh sih sebenarnya ya, balik lagi ya Arab ya. Emang aneh aja orangnya. Jadi gue diajak join itu gara-gara waktu dia ada masalah. Dia tuh ada masalah lumayan serius lah pada saat itu. Oke. Gue nyamperin dia setengah 3 pagi ke BSD, ke tempat venue-nya season 2. Kita cuman ngobrol off cam. Gue, Jod, Arab itu bertiga di depan taman. Kita ngobrol bahas masalah dia ini. Gue kasih masukan, gue dengerin dia cerita, Jod juga ngasih masukan. Akhirnya masalahnya selesai. Oke. Tiba-tiba gue di-invite ke grup Instagram, gue di-announce. Segitunya aja. Jadi aneh kan? Jadi lo datang, dengerin masalah dia. Udah masalah udah beres. Begitu lo pulang, kita sambut, Brevi gitu. Iya. Dia cuma nanya, Brep lu libur nge-DJ kan bulan puasa? Iya. Main-main maraton. Gue pikir main-main tuh bolak-balik bang. Iya jadi tamu aja. Iya, oke kalau gue free gue kesana aman. Kalau gue libur gue kesana. Di-announce besok. New member Triple A Clan. New member lagi. Gabung tuh. 8 gabung. Dia di-invite ke grup. Bawa baju lu. Packing. Oke. Nah setelah maraton selesai, balik nge-DJ. Balik berarti? nge-DJ. Oh, nge-DJ itu gimana sih sebenarnya? Nge-DJ bang. Itu gimana sih? Coba lu ajarin gue dong. Nge-DJ itu apa sih? Mainin lagu kah? Atau mainin lagu, betul. Mainin lagu. Jadi artinya nyusun playlist kah? Yes, nyusun playlist tapi simple ya teknisnya. Menyusun playlist betul, tapi kita mainkan supaya lagunya tidak berhenti dan seolah-olah terus menyambung. Nggak ngerti itu gue. Ngerti ya? Gimana ya? bener. Lo datang bawa set DJ lo nih, buka nih. Terus kan ada orang mencet-mencet gitu. Itu apa? Ada banyak tombolnya. Masing-masing ada. Susah nih. Ntar gue minum dulu bang. Nggak, soalnya gue nggak ngerti. Gue bener nggak ngerti. Gue juga susah lagi jelasinnya gimana ya? Iya gimana bener. Kan? Nyusun lagu benar. Jadi lo di rumah udah nyiapin lagu? Betul. Oke. Jadi lagu-lagu udah gue siapin, entah itu di flash disk, itu di laptop. Jadi kalau lu dengerin, let's say dengerin di digital streaming platform ya, dari lagu A ke B, nextnya itu ada jeda berhenti dulu kan?
Ada. Kayak tek, mulai lagi bawa lagu baru. Nah DJ itu tugasnya, aduh nggak juga lagi, nggak ngerti juga lagi gimana? Dia juga bingung. DJ itu tugasnya memastikan mood ruangan tetap asik dari lagu ke lagu. Secara feel ya, betul. Oke. Tapi kalau secara teknis, tugas DJ itu adalah menyambungkan dua lagu menjadi satu, gitu lah bahasa gampangnya. Supaya terdengar ada surprise moment, ada namanya flow, ada namanya mood. Nah, itu benar tuh tadi kalau flow, mood. Kayak lu kan kadang-kadang kita kalau denger radio ya, ini feel-nya kayak kita denger radio, terus tiba-tiba lagu kesukaan kita nongol. Ih anjrit, lagu kesukaan gue nongol di radio, bukan karena kita nyetel bang. Oke. Feelnya kayak gitu. Kalau lu di klub dengerin DJ itu adalah di saat lagu yang lu suka atau yang lu tahu minimal di setel sama DJ-nya keluar, itu kan surprise moment. Tapi enak nih dengernya smooth, nggak ada jeda dulu, nggak patah dulu. Tiba-tiba dari lagu sini kok nyambung ya kemari. Nah itu tugas DJ yang baik. Oke, misalnya ini satu lagu jedak-jeduk nih. Terus habis itu lo mau bawa mood ruangannya turun ke lagu-lagu romance. Nggak bisa bang, nggak boleh. Nggak boleh? Boleh sih sebenarnya, cuman harus ada momen-momen tertentu. Itu mungkin masuknya ke gimmick ya, itu masuk di gimmick performance. Cuman tugas DJ yang baik itu melakukan sebuah perjalanan yang baik. Contoh dari awal kita main slow-slow dulu, nanti udah tengah-tengah orang-orang udah pada mulai jam berapa udah pada mulai minum, kita naikin lagi ritmenya. Di akhir tambah naikin lagi. Itu sebenarnya perjalanan yang baik. Tapi ada juga di beberapa DJ, contoh lagi event-event tertentu, Valentine, ada gimmick dia setel lagu. Apa romantis di tengah-tengah set, itu juga surprise moment tuh kayak yang tadi tuh. Jadi itu akan terlihat sah kalau momennya tepat gitu. Oke. Pernah nggak lagunya udah lo siapin, lo datang lo mainin satu lagu, terus lo ngelihat kayaknya playlist yang gue bawa di rumah nggak work? Sering banget, apalagi dulu bang waktu gue masih kerja di klub ya, bukan sebagai guest DJ. Jadi gue rutin setiap hari main dan setiap hari ketemu orang yang beda-beda mulu tapi di tempat yang sama. Kan gue sebagai pelaku kan yang kerja, ya gue pikir akan fine-fine aja dan works aja kan. Ternyata waktu yang datang beda-beda, nggak kenal lagi hari ini mainnya harus ganti set gitu. Nggak kenal lagi hari ini mainnya, maksudnya yang datang lo nggak kenal? Nggak kena. Oh nggak kena. Lagu yang gue mainin nggak kena. Mereka tuh ya contoh paling simpel kita lihatnya nggak joget, nggak berdiri, nggak singelong gitu. Ada perbedaan nggak lu main di Jakarta Utara sama Jakarta Selatan? Ada banget. Nah itu gimana? Ada. Habit tamu-tamunya beda. Karena gue pernah bahas ini dulu gue pernah bahas di salah satu podcast. Gue pernah ketemu satu gerombolan remaja di Jakarta Utara di tempat gue kerja, dia tamu yang reguler lah ya. Itu tidak pernah mau berdiri, selalu maunya sofa. Tapi joget? Kadang iya kadang enggak. Gini kan? Ya kadang iya kadang enggak. Pokoknya dia nggak pernah mau kalau clubbing di pick di tempat gue itu kalau nggak dapat sofa, even table aja dia nggak mau. Maunya sofa yang buat nyaman lah. Gue ketemu mereka lagi di salah satu klub di Jakarta Selatan. Mereka nggak ada sofa, nggak ada table, berdiri, tapi mereka happy, seru-seru aja. Artinya? Area menentukan aja menurut gue. Lu kalau ke pick akan terlihat keren kalau lu di sofa. Kalau di Jaksel mereka nggak peduli. Yang penting mereka datang ke sana mau party. Itu. Kayak kalau di pick, kalau di utara tuh kayak lu having fun bersama teman-teman lu. Kalau di selatan lu joget buat diri lu sendiri. Betul. Kira-kira gitu. Lagu-lagu ini mainin beda juga. Yang kena beda. Beda juga. Walaupun orangnya sama. Iya. Lah, aneh kan? Aneh bener. Aneh kan? Berarti mungkin kayak masuk Jakarta Selatan udah kayak, oh ini aura selatan nih. Gue mau kayak Jaksel, gue mau dengernya hip hop gitu. Kalau kata saudara gue yang memang punya kayak bareng kayak gitu-gitu, dia bilang tuh itu ada beda-beda tuh tiap daerah tuh. Ada daerah yang biasanya datang tuh sama orang yang mau bayarin teman-temannya, tapi kalau di daerah yang lain tuh biasanya mereka malah patungan gitu. Itu bener juga? Bener juga, ada habit itu juga. Jadi kalau kita nyebutnya, kalau dulu gue marketing, utara tuh tempat pulang bang. Utara tempat pulang? Tempat pulang. Maksudnya tempat pulang adalah orang-orang di utara yang gak tahu mau kemana. Mereka nongkrongnya di pick, mereka nongkrongnya di tempat gue. Bosen nih, kemana nih yuk. Tapi kalau mereka ke Jaksel, itu Jaksel tuh tempat pergi. Ngaruh dari fashion. Mereka kalau nongkrong di utara, sendal jepit, celana pendek, cuek. Masa sih? Tapi kalau dengan grup yang sama ke Jaksel, ganteng-ganteng. Gak mau tuh Jaksel sendal jepit, gak mau. Dan gak bisa juga anyway. Oh maksudnya gak boleh masuk? Gak boleh, harus diresa kalau Jaksel. Kalau di utara sendal jepit boleh masuk? Boleh, ada yang boleh. Oh itu klub gue tuh.
Klub gue kayaknya lu kok gitu sih muka lu? Oke, jadi Jaksel tuh buat dress up, kalau Utara tuh buat pulang. Ya kalau Jaksel Pergi buat dan pulang. ngeceng lah bahasa kita dulu. Lu kalau mau ngeceng, mau contohnya cuci mata, mau bergaya deh kalau ke Jaksel. Cuman kalau Mau kenalan sama cewek? Jaksel dong. Oh, Tapi sekarang Pik juga udah banyak yang bagus sih klubnya. oke. Timur dan Barat. Lebih jauh lagi. Maksudnya apa? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya Lebih jauh lagi. Lo maksudnya gimana? Lebih jauh lagi. Itu biasa aja kalau timur dan barat. Nggak ada sesuatu yang spesifik kayak utara Jaksel. Enggak. Kalau Aduh, apaan tuh? Kalau Jakbar sekarang kayaknya gue udah nggak update ya bang, karena kalau klub di Jakbar itu kan rata-rata identiknya sama daerah kota ya, Mangga Besar kota dan sekitarnya tuh sekarang udah nggak happening setahu gue. Oh, oke. Karena pada zaman dulu, back in the days kota Mangga Besar dan sekitarnya tuh identik banget sama drugs. Oh, oke. Sekarang kayaknya menurut gue Genzi, puji Tuhan ya, kayaknya udah nggak kesana tuh. Udah nggak ke drugs maksudnya. Iya, jadi kota Tapi dan di sana Mangga Besar- pun juga udah nggak ada drugs dong seharusnya. Bener. Iya. Itu kan Kayak zaman udah- dulu kan. Iya, trennya udah geser kayaknya. Nah, kalau timur beda lagi. Hmm. Timur itu lebih barbar orang-orangnya. Artinya apa tuh? Dari habit kurang lebih nggak beda jauh sama Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Tapi kalau secara perilaku itu lebih seru. Jujur gue kalau main di Jakarta Timur suka banget. Tapi memang tempatnya kurang proper. Oh, barbar itu artinya ekspresif. Ekspresif. Iya. Kalau lu gimana ya ngomongnya ya? Energinya gila lah. Kalau gue main di sana tuh mereka jogetnya tuh bisa yang Asik sampai banget lah. Iya. Apa joget paling liar yang pernah lo lihat? Hmm. yang aman buat tayangan. Ya Allah, kan katanya emang kenapa sih? Lagi dong, liar tuh maksudnya kayak apa lo sampai dipeluk atau Enggak. Kalau crowd ya banyak lah. sampai Cewek, ada yang cowok. gini-gini di atas meja, muter-muter pala. Enggak aneh, soal itu aneh sih Itu bang. biasa. Itu bukan. Enggak, bukan soalnya kan barbar, ada aneh. aja orang joget sampai kayak kayak nggak mikir lagi gitu. Enggak. Kalau liarnya paling ya paling cewek-cewek aja gitu. Oh, iya. Yang Seru aja. try to look seksi lah gitu. Oh, seru-seru aja lah. Seru aja. Kan gue nggak tahu. Anak-anak maraton sering nonton lo nge-DJ nggak? Sering. Oh, Ada yang suka ngikut, apalagi Arab kan juga demen hangout kan. Arab suka ngikut kalau gue main di mana malam ini, gue ikut dong, ikut. nah Arab tuh tipe yang apa? Barbar kah? Enggak, dia mah yang cool. Sofa. Dia tuh introvert sih bang. Aslinya? Iya. Dia tuh di klub, gue nggak tahu dia so ganteng apa introvert. Pokoknya diem aja deh. Atau Sumpah. ngantuk? Atau Sumpah. ngantuk? Iya, atau Jangan-jangan. ngantuk. Jangan-jangan dia ngantuk. Soalnya aneh. Menurut gue ini kontras. Waktu dia ngajak cabut, seru banget. Waktu dia ngajak cabut seru banget. Di grup, ayo cabut ntar malam, gue mau hangout gini-gini. Ayo. Waktu udah sampai, diem main HP. Kok tidak menampilkan apa yang tadi di grup ya. Perasaan tadi yang paling hype kan dia di grup, yang paling excited dia. Tapi waktu nyampe di klubnya yang paling diem dia. Apa itu cara dia terlihat ganteng ya? Males deh kadang-kadang kalau bingung dia tuh gitu bang. Suka seru di awal doang gitu. Kalau TP pernah nonton lu? Dia kan nggak minum alkohol kan? Pernah. Nggak minum. Berarti dia duduk aja apa joget juga? Atau? Joget, TP joget. Oh. TP tuh kampung aja sih maksudnya. Selama itu untuk nemu satu kata. Selama itu Enggak. mikirnya. Emang dia tuh kan emang dasarnya suka musik ya. Jadi kalau dia balik lagi ke yang tadi bang, kalau dia dengar lagu yang dia suka dan dia tahu, dia joget, dia have fun. Bahkan sampai keringetan juga sering. Seru ya. Iya. Tapi nggak aneh kan nggak tiba-tiba ada drum nggak? Ada drum nggak? Terus main drum kan? Udah, dia suka jangan main sih, drum. jangan sih ya? aneh. Oke, berarti lo kangen juga dong sama teman-teman maraton lo nih setelah berapa nih? Mungkin sebulan kali ya selesai ya. Kangen juga. Banget. Masih sering kontakan di grup tuh masih rame. Masih Oh. setiap hari lah. Kerjaan bareng masih ada tapi. Ada. Oh. Kerjaan bareng ada. Nah, apakah itu juga lo posting foto sofa tuh? Iya. Terus manis tapi nggak Manis toksik? tapi nggak toksik. Itu karena lo kangen juga. Kangen banget. Oh iya. Iya. Apa yang lo paling kangenin sama itu? Terlihat klise tapi menurut gue pribadi yang gue kangenin persahabatannya sih. Oke. That's why gue bikin caption itu karena menurut gue pikir ya di sebuah circle itu kan ya awal-awal temenan baik ntar ribut di tengah jalan. Ini ternyata enggak loh. Oke. Gue ngejalaninnya gitu. Karena manis tapi toksik tuh banyak tuh. Contoh kayak misalnya bisnis bareng tuh sering tuh.
Ya males ya. Bisnis bro, sering tuh. Kayak gue sih denger aja ya, maksudnya ada teman-teman gue awalnya baik-baik aja, nanti bisnisnya rame, terus pecah karena satu dan lain hal. Terus awalnya baik-baik aja, ternyata yang ini ngomongin di belakang. Itu gue sering denger kayak gitu, manis, tapi nggak taunya Iya. toksik. Nah kalau di maraton nggak sama sekali. Karena gue sudah melewatinya dan puji Tuhan gak pernah ada masalah ya. Jadi ngelewatin tadi masalah duit pernah, masalah drama pernah, masalah kita lagi stres bareng, capek bareng pernah. Ternyata enggak. Makanya itu yang gue kangen dari mereka. Lo ngalamin itu di pertemanan yang lain maksudnya? Iya, iya. Di pertemanan lain bener ada tuh temenan-temenan ketemu perkara duit, ribut. Ketemu perkara perempuan misalnya ribut. Nah kalau di sini kagak lucunya, makanya gue padahal baru kan. Bisa dibilang gue nggak terlalu lama temenan sama mereka, tapi ternyata pure friendshipnya. Apa yang membuat lo merasa bahwa pertemanan di maraton itu manis tapi nggak toksik? Itu di bagian mananya? Maksudnya karena apa menurut lo? Karena pertama, boleh percaya boleh tidak, kita semua nggak punya hobi julid dan gibah. Oke. Nggak ada. Kita Nggak ada nggak punya hobi itu. Even di grup, even off cam tuh nggak ada. Oke. Ya Jadi itu ada lah. menyelamatkan lah. Iya, pertama itu. Yang gue suka dari teman ini itu. Kita tidak membicarakan hal lain yang atau sifatnya membenci ya, membenci orang lain segala macem. Nggak ada tuh di circle ini nih. Walaupun terlihat seperti itu. Walaupun terlihat seperti suka membicarakan. Padahal aslinya malah kagak gitu. Malah kita suka mengoreksi sama-sama member di depan orangnya langsung. Misalnya TP dulu pernah ada masalah di season 2. Dirujak. Kenapa masalah apa TP? Ya orang udah tahu yang dia bongkar dapur. Oh oke, Ya, keceplosan. Nah, itu langsung dibahas. Dibahas di dalam waktu dekat di depan orangnya, nggak di belakang. Jadi kayaknya menurut gue tuh itu wise banget buat temenan. Oke. Karena ada yang manis-manis di depan, Betul. tapi malah di belakang ngomongin, which is itu yang toxic kayak gitu kan. Caur. Mendingan lu apa adanya aja depan gue. Lu nggak suka gue, ya lo bilang. Betul. Kalau misalnya gue salah, ya lo ngomong. Jangan di depan manis-manis tapi di belakang malah melakukan hal yang lain gitu. Kalau lu pernah ada pengalaman teman yang akhirnya pecah gara-gara itu berarti ya? Pernah. Dan sampai sekarang nggak ngomong lagi? Lebih ke males sih nggak ngomong lagi. Oh. Lebih ke cukup tahu aja gitu. Oh ya udahlah, berarti males temenan lagi. Kenal mah kenal, maksudnya nggak jadi musuhan. Tapi kalau buat dekat lagi enggak deh. Itu yang paling pedih karena apa? Penyebabnya? Duit. Itu pedih banget kalau duit deh. Soalnya kan gue termasuk orang gak suka hitung-hitungan lah kalau soal duit. Oke. Dan di saat gue dikhianati sama soal gitu-gituan, gue sebelnya jadi 2 kali lipat bang. Oke. Karena uang itu masalah kepercayaan. Iya. Iya kan? Kalau lu udah percaya tapi lu kayak gitu kan, masa lu gituin gue sih, kan gue udah percaya gitu ya? Sebelnya jadi 2 kali lipat aja. Nah lu mengurangi interaksi sama orang itu dengan lo diam-diam cabut aja, atau lo bilang kayaknya udah nih gitu? Ngomong terus cabut. Gue ngomong, kalau gini bla bla bla, duh kayaknya kita nggak usah temenan dekat lagi deh, cukup kenal aja gitu. Kalau karena cewek juga pernah berarti? Karena cewek belum pernah kalau karena cewek, cuman hampir pernah. Ya biasa bang, gue kan suka bercanda-bercanda, suka mungkin guanya kali yang salah. Guanya bercanda too much, dipikirnya gue mau ngegebet. Rebut. Iya gitu-gitu. Tapi akhirnya udah jelas, dan karena itu part udah lumayan awkward, udah akhirnya sama-sama back off aja. Tapi itu awkward bro. Banget bang. Karena lo pasti ditanyain kan sama cowoknya kan? Maksud lo apa gitu kan? Iya. Itu udah awkward sih. Banget. Itu gak bisa tuh ketemu lagi tuh pasti kayak agak aneh gak sih? Dibanding gue tertuduh yang padahal gak panjang lagi. Ceweknya sebenarnya yang rese. Ceweknya gak ada domba. Oh. Dia bilang gue deketin dia padahal kagak. Jadi gue sama teman gue ini jadi gak enak. Tapi udah tahu, kita berdua sama-sama tahu kalau itu salah paham. Cuma udahlah, malas aja gitu. Nah kadang-kadang di dalam hidup tuh kita emang harus ngurangin yang kayak gitu-gitu ya. Cuman dengan seiring bertambahnya umur, lo ada hal lain. Kalau nggak salah lo pernah cerita ke gue lo punya sakit pinggang atau apa? Iya. Oke. Syaraf kejepit. Oh HNP juga, gue juga pernah. Tapi gue udah oke sekarang. Gue berenang gue. Nah gue harusnya berenang bang, tapi gue karena males. Jadi lebih ke males ya. Tapi iya sih, semua dokter, semua fisio nyarannya berenang. Iya, gue berenang selesai, aman. Dan gara-gara itu lo juga jaga makanan. Banget. Oh, karena sempat
cek darah katanya? Tahun lalu. Harusnya 6 bulan sekali sih. Cuman karena kemarin kelewat dan ada maraton. Ntar deh dalam waktu dekat gue mau cek. Dan itu lumayan serem. Di atas, kalau gula darah puasa kan aman 100 tuh. Berarti lu di atas 100 lah ya. Jadi udah warning buat lu? Udah. Oh, keluarga memang ada yang sakit gula juga? Bokap diabetes. Dan meninggalnya gara-gara diabetes. Oke. Udah komplikasi dan lain-lain ya? Jantung, diabetes. Berarti setelah cek darah itu lu ngurangin apa, manis-manis, ngurangin gula atau? Concern gue pertama sebenarnya bukan gara-gara cek darah bang. Gara-gara gue tuh gampang banget naik berat badan tapi susah buat turun. Oke. Karena gue gak ada olahraga. Terus gue juga males. Ya gitu-gitu deh. Akhirnya satu-satunya cara yang paling bisa gue lakukan adalah jaga makan. Gue stop nasi, stop karbo. Mengurangi lah. Kadang-kadang ada lah hari Minggu gue cheating makan bakmi gitu. Makan bakmi, tepung kan tuh ya. Oh, adalah, tapi lo ngurangin banget. Banget. Nasi Terutama nasi. Oke, karena tadi bokap lo dan lo cek darah apa segala macam, jadi lo kurangin tuh. Oke, nah, tapi kalau gua kan, cek darah itu kayaknya 3 tahun 4 tahun yang lalu tuh, dimana gua cek gula darah gue lumayan. Tapi terakhir kali gue cek sih udah aman, karena gue sempat pakai alat apa tuh yang di sini tuh. Oh iya, yang ditempel kayak robot ya? Iya, tempel kayak robot, terus ini gue sempat pakai 2 minggu ya, Gil ya? 2 minggu buat tahu makanan apa yang bikin gula darah gue naik. Tapi karena gue pakai itu, semua orang tahu gue pakai itu, gue disamper-samperin sama orang-orang, sama keluarga gue, sama yang lain. Minta dicek, dites. Kalau ini naik nggak? Naik ini. Jadi kelinci percobaan gue. Makan naik. Kalau minum ini naik nggak? Oh iya naik ini gini. Gitu jadinya. Coba ini. Iya. Tapi gara-gara itu juga. Maksudnya gula kan kita bisa konsumsi tapi ada batasnya kan. Ada batasnya. Gara-gara itu juga gue juga ngurangin. Karena gue lihat tuh kalau misalnya gue konsumsi memang gula ya kelihatan spiking gitu kan. Kelihatan naik gitu. Jadi usaha-usaha lo ngurangin gula tuh ada apa aja tuh? Pertama gue stop makan nasi. Oke. Karbo juga. Tapi terutama nasi sih. Nah karena gue suka ngopi. Jadi akhirnya gue switch tuh. Dari yang tadi pakai gula sekarang gue pakai sweetener bang. Pakai sweetener. Which is apa? New Life. Ini, New Life sweetener ini. Berarti dia nggak ada gulanya nih ya? No sugar, no kalori. No sugar, no kalori. Iya. Cobain kali ya. Nih, gue bawa nih. Lo bawa? Coba ada ini nggak? Maca aja ya. Oke bro, ini New Life sweetener. Gue udah segini, lo udah segimana? Lo masih aman ya? Bacanya? Aman, masih aman. Kan gue pakai Sofriends. Oh, plus tapi? Minus. Oh minus. Plusnya? Belum. Waduh. Mudah-mudahan jangan. Lu udah bang? Udah. Gue jelas segini. Segini buram. Gue segini masih jelas. Segini jelas. Masih jelas sih gue. Aduh. Nah, ini gak jelas nih gue. Enggak, tutup. Makasih. Oke. Dia keren loh sampai ada ininya. QR-nya. Lihat cara membuatnya. Mungkin untuk orang yang gak pernah lihat saset sebelumnya kan. Ini diapain nih? Ini gimana? Dia tuh bisa larut gak cuma di air hangat doang bang. Gak cuma di air panas. Di air dingin pun bisa larut. Oh air panas, air dingin, air hangat bisa semua? Bisa. Oke kita coba. Ini karena air dingin nih. Ya cuman gue mau buktiin dulu. Gue minum ya. Ini gak ada gulanya soalnya. Beneran gak ada gulanya? Gak ada ya? Oke. Ya matcha tanpa gula pada umumnya sih ini. Lo biasa pakai 1, 2? Satu. Kita coba ya. 1 aja cukup sih seharusnya. Oke. Kita aduk. Marah. Emosi. Sampai jadi emosi gitu doang. Oh iya lagi. Ya kan? Manis tapi. 0 gula, 0 kalori. No kalori, no gula. Oh iya, coba lihat. Mana sih ini? Nah ini kalau cemilannya bang, yang wafer. Kalau wafernya itu zero sugar tapi low kalori. Zero sugar tapi low kalori. No sugar dia. Lu bawain gue. Bawa juga nih. Mantap. Cobain. Mantap. Thank you lo udah dibawain. Ya. Toplesnya tapi toples gue nih. Oke.
Ini wafer zero sugar. Low calories. Oh ya wajar lah ya, ada kalorinya tapi kecil pasti. Lu dong, lu juga. Oh iya. Sikat. Cheers. Cheers. Enggak dong. Dimakan bang. Bukan rokok. Oke. Aneh kan? Kayak wafer pada umumnya, tapi no sugar, no low calories. Sajikan New Life Wafer sebagai teman minum teh atau minuman kesukaan Anda. Enak bro, sumpah. Enak kan? Berlebihan. Kalau mau beli di mana nih? Marketplace ada pasti ya? Ada. New Life Wafer sama New Life Sweetener. 0 gula 0 kalori, 0 gula low kalori. Ya, ntar gue kirim aja deh. Oke. Ya. Ngerepotin gak nih? Enggak, gue kirim dah. Gokil bro. Jadi ini cocok ya buat orang yang mau manis tapi tanpa gula yang berlebih. Betul. Cocok banget nih. Di antara geng Marapton, lo yang paling tua kah? Arab. Arab justru. Sampai beda setahun sih. Arab 39 tahun ini, gue 38 tahun ini. Oke. Cuman lo ngerasa, karena kan Yuka paling muda kalau nggak salah. Iya, Iya. betul. Lo ngerasa ada perbedaan nggak antara yang muda-muda sama usia-usia lo gitu? Kayak mereka lebih kuat begadang kah? Yuka enggak lagi. Oh Yuka justru nggak? Yuka tuh paling tiduran bang. Paling moloran banget, nempel, tidur, nyender, tidur paling lama. Aloy ya, Aloy stamina paling gila sama Gary. Yuka tidur paling lama sama kayak Niko. Cuman kalau begadang biasanya tuh kontra TP. Kalau nggak Niko tuh dia Liga Subuh tuh. Oh, tapi pada jaga makan juga nggak meskipun muda-muda? Aloy. Oh, karena trennya kan sekarang anak-anak muda juga jaga kesehatan nih. Cocok juga nih, New Life nih. Nah, Aloy sama Gary juga sama udah mulai konsum ini gara-gara kita bertiga lagi kemarin di Marapton tuh yang lumayan jaga makan lah. Tapi bedanya gue nggak olahraga, mereka berdua olahraga. Oke. Lo katanya sampai pernah nge-DJ berapa set jongkok? Iya itu gara-gara Pinggang. kecentat. Oh, jelek banget ya. Maksudnya nge-DJ gitu udah keren. Kok encok. Orang mikir kayak lo gaya kali ya. Gue mikirin nih sama orang klubnya, bang nyari apaan sih jongkok mulu? Gue lagi stretching bang, itu sakit banget. Lo nge-DJ, stretching Gue gitu. stretchingnya tuh harus tempelin dengkul gue ke dada gitu loh. Oh, itu ketarik semua tuh. Kalau gue lagi kumat, Hah? kaki gue sebelah kiri dari sini dari atas sampai bawah tuh kebas kayak lu keram. Oh iya lagi. Sampai ini kan belakang paha kan. Wah itu rasanya bang. Itu tuh gua pas main ke Marapton juga kayak gitu pas main werewolf tuh sebenarnya tuh. Gara-gara duduk di lantai ya? Duduk di lantai. Iya itu penyakit tuh. Di lantai kayak gini. Nah, terus tiba-tiba krunya Marapton ngasih gua bantal. Oh. Terus gue bilang, lah kenapa gue dikasih bantal? Gue bilang, terus kata dia, iya viewer bilang punggungnya Bang Radit kayak orang pada tahu. Udah pada tahu ya. Udah pada tahu deh, kayak gue kena HMP sih. Salah satu yang men-trigger gue juga gara-gara itu bang. Gue meeting sama tim gue 8 jam duduk di lantai. Oh, Besoknya umat tuh gue. Itu salah satu trigger. Bener duduk di lantai. oke. Berarti lo, tapi masih belum ada waktu buat olahraga ya sekarang ini. Persoalan lo cuman itu ya. Oke. Lo mulai nge-DJ dari umur 26 kalau nggak salah. 26. Kalau orang mau belajar DJ itu apalagi pas umur 26 itu yang mereka harus lakuin apa sih? Ada sekolahnya kah atau Ada sekarang udah banyak banget. Ada lo dulu? Gue dulu masih dari teman ke teman. Karena kan gue kerja di nightlife. Dulu fotografer nightlife pernah, jadi event organizer juga pernah. Jadi kenalan-kenalan DJ hebatnya tuh banyak bang. Oke. Jadi gue tinggal, ini buat apa sih? Ajarin gue dong. Terus gue minta lagu dari mereka, dikirim pakai flash disk. Nah gue akhirnya diajarin ini tuh buat ini caranya gini. Jadi kalau ditanya guru gue siapa sebenarnya banyak. Gue nanya ke banyak orang. Nah, yang paling penting buat DJ itu taste musiknya berarti. Pertama suka bener, suka dulu sama dunianya. Taste of music juga, yang teknis udah pakem lah. Nah, kenapa lu bercabang dari fotografer jadi ke DJ? Apakah ternyata DJ itu lebih memanggil lu atau gimana tuh? Gara-gara duit sih awalnya. Oh, maksudnya lebih menggiurkan di DJ? Enggak, gara-gara di fotografernya udah berat secara career wise. Karena dulu waktu di zaman gua fotografer di nightlife tuh banyak fotografer baru bermunculan dan mereka banting-banting harga bang. Oh, fotografer nightlife itu Dokumentasi. Apa sih maksudnya? Mendokumentasi acara? Iya, meliput satu klub yang nanti gunanya ya udah untuk crowd ngambil fotonya, untuk minta fotonya atau buat kepentingan klubnya tersebut.
Tapi dulu kan fotografer masih dikit. Jadi gue megang kadang-kadang seminggu bisa 3 kali 4 kali kerja. Gara-gara banyak bermunculan fotografer baru, gigs gue terganggu. Jadi yang tadinya harga gue sekian ditawar. Lama-lama jadi gak ada harganya gitu. Karena yang lain pada banting harga. Banyak fotografer baru yang muncul, nyari portfolio. Cuman caranya nurunin harga. Nggak salah sih, tapi nggak sehat aja buat ininya, buat lingkungannya. Lo masih inget gak berapa bedanya dari harga lo biasanya tuh? Masih. Berapa waktu itu? Dulu gue sekali foto taruh dari jam 10 sampai jam 3 pagi lah ya. Itu dibayar ada range-nya. Kalau klub yang gede ada yang 3 juta, ada yang 2,5, ada yang 1,5 juta. 3 juta semalam? Semalam. Dari jam 10 sampai jam 3 10 pagi? sampai jam 3 pagi. Oke. Sampai jam 4 lah let's say. Oke. Fotografer baru ngeset harga 350.000. Jauh banget bro. 1/10-nya. Makanya gue buat saingannya susah karena banyak beberapa klub yang berpikir ya udahlah ya foto sama aja. Gitu. Jadi yang fotografer yang udah lama bergelut di nightlife malah jadi kena geser sama yang baru-baru karena budget gitu. Sampai sekarang masih gitu kah industri? Masih di semua industri masih kayak gitu bang. DJ sekarang lagi gila banget kayak gitu. Gimana tuh maksudnya? Banyak DJ baru bermunculan bikin IO rela tuh nggak dibayar. Bikin IO Event organizer nggak dibayar sama sekali, cuman pengen tampil aja. Sebenarnya buat salah atau enggak, menurut gua nggak salah, bebas-bebas ya karena semua orang butuh spotlight buat naik kan. Cuman kalau ngomongin sehat atau enggak, kasihan sama DJ lain yang lagi mau survive bareng, yang lagi membangun karir gitu. Ada yang banting harga, ada yang bahkan ya gitu deh yang cewek-cewek. Jadi banyak yang ngelakuin demi dapat duitnya tuh nyenggol-nyenggol karir yang lain gitu. Nah makanya gue memutuskan berhenti di fotografer. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama mantan gue dulu. Dia bilang kamu kan orangnya petakilan, kenapa gak nge-DJ aja sih? Gitu. Terus kan kamu udah tahu semua lagu-lagu di klub, kamu kan suka. Minta aja ajarin sama ini. Akhirnya gue coba. Terus gue Insta story. Responnya bagus. Lu sekarang nge-DJ ini main. Karena kenal manajer klub ini, kenal marketing klub ini, kan dulu sering keliling ya. Sini main tempat gue tapi bayaran seadanya sini mau gak? Boleh. Akhirnya lama-lama jadi feedbacknya bagus. Terus ditarik ke manajemen yang lumayan gede di Jakarta. Tambah bagus lagi gitu. Bikin karya. Akhirnya konsisten sampai sekarang. Nah itu kan ketika maraton 100 hari. Berarti lo meninggalkan sementara tuh DJ-nya? Betul. Oh. Tapi ada gue ambil lah kan boleh izin 14 hari. Oh, dalam 100 hari boleh off 14 hari? 14 hari. Apa kalau pakai semua 14-nya? Oke. Maksimalin ya? Maksimalin. Soalnya gue ada tim bang. Paham. Kalau guanya mah gue rela. Tim gue kesian. Karena tim gue itu ada beberapa divisi yang dibayar per gigs. Oke. Kalau gue gak kerja, dia gak dibayar. Oke. Jadi kesian aja. Jadi gak ada duit merekanya gitu. Nah ini gue penasaran tapi lo boleh jawab atau enggak ya. Karena mungkin ini, maksudnya ini boleh apa enggak lo ceritain gitu. Tapi kan lo ikut maraton 100 hari, berarti kan ada potensi income yang hilang. Betul. Berarti artinya itu digantikan maraton dan dealing harga ke lo untuk gantiin itu, atau kalian digaji per bulan gitu, atau sharing dari apapun yang masuk sih sebenarnya? Nah, gue gak tahu ini boleh di-share apa enggak, tapi karena udah gak ada lagi gue share lah. Oh maratonnya udah gak ada lagi? Udah gak ada lagi ya. Okay. Jadi kita dikasih pilihan awalnya. Gue gak tahu ini keputusan siapa, kayaknya bersama lah. 4 orang itu lah, Jot, Arab, Yuka, Gary, mungkin tambah Cynthia kali ya. Kita dikasih pilihan 3. Lo mau sharing profit, lo mau kontrak. Pokoknya ada yang ketiga gue lupa. Yang kedua itu dibayar. Oke. Dibayarnya ini ada uang sekian, ambil. Tapi lo komit. Kita semua akhirnya ngambilnya yang kedua. Yang itu yang dibayar. Karena biar fair aja. Oke. Karena gue ada karyawan harus gue gaji. Ada cicilan-cicilan dan yang harus gue bayar. Jadi kayak karena lu udah, yang bener kata lu udah ngambil 100 hari gue dan gue gak bisa nge-gig, kayaknya uang fresh money aja deh. Akhirnya kita semua sepakat yang itu. Artinya masing-masing punya angkanya sendiri karena menggantikan pekerja mereka atau flat aja? Flat. Oh flat, biar adil ya, biar fair aja gitu ya. Oke, berarti 100 hari dikasih udah aman lah gitu. Ya. Minimal kan kru, tim bisa hidup itu, ya. Maksud gue ada. Ya udahlah, yang penting operasionalnya jalan. Kalau guanya sendiri, kalau misalnya pastilah kalau ngomongin libur 100 hari sama maraton duitnya mah gak ada apa-apanya bang. Gedean gue nge-DJ, tapi komitnya gue di maraton karena ya itu, karena gue member ya udah gak apa-apa. Tapi kantor jalan ya gitu. Oke. Tapi nggak bisa dipungkiri juga setelah maraton yang kedua yang lo masuk di tengah-tengah, karir juga ikut naik kah? Betul, itu yang gue pertimbangkan bahkan. Makanya
kayaknya kalau nggak gara-gara Marathon season 2 kan gue juga nggak segini. Jadi ya udahlah season 3 gue komit. Apa yang lo ingat impact dari Marathon season 2? Lo mulai job lo udah mulai tidak terkendali kah? Atau harga lo udah bisa lo naikin banget kah? Atau apa impactnya? Kalau job dari sebelum Marathon sebenarnya sama aja. Oke. Banyak-banyak juga. Tapi budget bener tuh. Budget gue jadi naik. Terus gue jadi ya pasti exposure lah bang. Oke. Followers. Terus gue jadi lebih dikenal sama segmen pasar yang bukan di klub. Maksudnya gimana tuh? Tadinya tuh kalau yang ketemu gue yang ngajak gue foto bareng, mau foto dong boleh gak itu? Ya nightlife. Tapi gara-gara Marathon gue ke bandara bisa ketemu ibu-ibu ngajak foto gitu. Iya. Jangan-jangan ketemu di klub. Ya siapa tahu. Ketemu market baru aja. Yang bubble-nya bukan di klub doang. Gua kan karena ada saudara kerja di sebuah tempat klub juga. Dia kemarin ngomongin lu bro. Siapa? Klub apa? Ya pokoknya ada lah. Yeah. Dia bilang kayak Brevi itu keren banget gitu. Wah keren gimana? Setlistnya itu bisa dengerin masif katanya. Kayak orang-orang tuh secara mass suka bisa dengerin. Sama lo sering kayak marketing tempatnya bagus. Jadi kayak misalnya lo main di mana, lo taruh di eksklusif lo atau apa kalau nggak salah. Lo bilang lo mau di situ, jadi orang tuh pada datang ke sana. Iya. Berarti apa? Di broadcast channel. Broadcast channel. Berarti lo memang mikirin sejauh itu ya bahwa gue kalau dipercaya untuk nge-DJ di tempat ini gue harus promoin sekalian gitu. Betul. Karena dia akan ngelihat juga crowd yang lo bawa kah? Betul. Nah itu yang membedakan DJ zaman sekarang sama DJ zaman dulu. Artinya apa tuh? Gini, kalau DJ zaman dulu tuh bisa dibilang penilaian klub mengundang dia karena skill. Kalau sekarang enggak bang. Skill lu bagus nih misalnya, tapi lu nggak bisa bawa crowd yang tadi lu bilang. Market lu kurang nih. Lu di sosial media no one knows you. Nah itu kemungkinan di hire kecil. Mendingan DJ baru yang skillnya pas-pasan tapi followernya gede. Yang orang willing buat datang lihat lu. Kalau dulu kan enggak. Dulu kan karena klubnya nggak sebanyak sekarang kali ya. Jadi kalau gue mau denger lagu jazz, gue ke bar ini. Gue mau denger lagu hip hop, gue ke klub ini. Sekarang kan semua sama rata bang. Jadi orang datang ke klub bukan karena klubnya bagus doang, tapi karena siapa hari ini yang main. Gitu. Mereka mau lihat personanya orangnya itu. Berarti DJ itu udah dalam kategori yang dicari orang ketika memilih sebuah klub. Itu jadi pilihan. Sekarang udah begitu. Iya. Bener juga sih. Dulu, iya sih gue inget sih dulu teman-teman gue kalau misalnya mau pergi ke satu klub atau satu tempat, mereka tuh jarang tuh ngomong DJ yang main siapa. Betul. Pengennya ke situ, emang mau main ke situ. Kalau sekarang genre kan. Iya, genrenya apa? Kalau sekarang udah lazim, gue mau ke sini karena DJ yang main ini. Betul. I see. Event. Jadi yang hari ini atau bahkan POV-nya dibedain. Gue mau nonton si Aloy dong, hari ini dia main di mana sih? Gitu. Tapi Aloy MC kan? Dulu MC, sekarang nge-DJ. Oh, Aloy juga nge-DJ. Nge-DJ sekarang. Yang dia bawa waktu itu sini tuh DJ-nya. Berarti gue pernah dikasih tahu ya sebenarnya. Tapi gue gak ada yang gue inget. Ya makanya tadi di awal gue lumayan stres bang. Nggak ngerti ya, kenapa gue nggak bisa ngerti ya? Karena lu gak suka aja kali ya. Mungkin karena emang gak familiar. Iya gak familiar. Oke. Nah kalau lu pribadi, kriteria lu yang menentukan seorang DJ jago apa enggak, itu dari apa? Song selection, terus jago ya technically. Iya jago gitu. Kita bilang, si ini jago gitu. Ya, itu skill. Apa? Nah itu apa definisinya? Skill itu terbagi dari banyak. Mungkin ada yang bilang, mungkin bahasa-bahasa awam ya. Anjrit mixingnya halus. Itu yang lo gak berasa dari lagu A ke B tuh perpindahannya. Atau kreatif mixingnya. Ada wordplay, dia main wordplay. Misalnya kalau lagu ini ada kata-kata apa disambungin ke lagu berikutnya kata-katanya sama. Itu biasanya terjadi di hip hop. Nah itu juga mungkin skill. Ada yang kalau lo tahu cek. Tahu. Nah itu namanya DJ turntablis. Beda lagi tuh. Itu battle. Yang sampai dia mainnya tangannya ke belakang-belakang. Nah itu DJ battle. Itu juga skill. Ada juga yang pemilihan lagu. Iya. Jadi the whole set lu selalu surprise sama perpindahan lagunya. Anjir lagu ini. Nah itu juga it's a good DJs gitu. Nah ketika lo bilang ini lagu A ada kata ini gitu. Yang lagu B juga ada kata ini. Misalnya New Life lah, katakanlah New Life. Di lagu A ada kata New Life, lagu B ada kata New Life. Tapi itu kan lagu yang udah jadi kan dua-duanya. Betul. Gimana cara nyocokin New Life yang A sama yang B? Lo edit lagi lagunya? Enggak. Apa gimana? Ngulik tuh bang.
Ngulik tuh apa sih? Iya nyari tahu apa lagu yang ada di sini kira-kira kalau digabungin sama lagu lain akan sama gak moodnya. Makanya itu gue bilang kok lu bisa ketemu sih formula ini gitu loh. Padahal ini lagu dua kan lagu yang beda. Kadang-kadang malah BPM temponya juga beda. Tapi kalau digabungin, kok jadi seru ya gitu. Itu makanya gue bilang orang-orang yang punya creative thing aja yang dia berarti dengerin lagunya banyak bang. Berarti ketika dia nyambungin lagu A ke B yang pas yang lagu A nyebut New Life, lagu B nyebut New Life, itu dia motong lagunya di tengah atau dibiarin aja? Dimotong di lagu di tengah. Nah itu diedit live atau dari rumah dia siapin? Enggak, edit live. Caranya gimana? Ada yang pakai scratch, ada yang di mixing. Contohnya ya, lu pasti familiar lah sama lagunya. Lu tau lagu Umbrella Rihanna? Ella, itu di looping di alatnya. Nyambung ke lagu Sunflower. Lagu Rihanna udah dimatiin. Lagu berikutnya tuh nyambung tuh. Nah itu menurut gue yang creative mix yang kalau orang denger, seru banget bisa kesini lagunya gitu. Nah itu di alatnya Umbrella itu ada diapain? Di looping namanya. Di loop. Gitu. Terus itu keren. Keren kan? Keren. Nah ada banyak hal lagi yang kalau kita denger kok bisa gini ya? Gitu. Kenapa ngetawain gue sih? Lo takut gue ke DJ? Jujur seru sih. Gue mau bikin set gue storytelling bro. Gimana tuh? Bisa kan? Bisa. Jadi set gue, playlist lagu gue ada ceritanya. Oh lagu pertama mungkin perkenalan. Iya, misal gitu. Umbrella. Tapi abis itu lagu soal hujan. Bisa gak? Bisa. Kalau nyambung bang. Kok lo gak yakin sama gue? Gak maksudnya kayak... Ya aneh, Ella, tik, bunyi aneh bang. Tapi gue bisa jelasin. Gue bisa ngambil mic. Ini maksudnya. Males tadi itu males ya. Males. Jatuhnya rese. DJ-nya rese. Tapi gue baru ngerti bahwa bisa sepersonal dan sekreatif itu. Nah, bagian itu gue tertarik kalau bagian itu. Iya kan? Jujur gue tertarik. Gimana Banyak. cara lu membuat ini tuh out of the box lah gitu. Ya, itu namanya creative mix. Oke. Siapa DJ yang lu look up kalau Indonesia? Ada apa enggak? Ada. Oke. Ada dua. Satu yang mentor gue dari awal gue nge-DJ, DJ Wewe. DJ Wewe? Ya, dia hip hop tuh. Satu lagi Wisnu Santika. Wisnu Santika udah karya udah kemana-mana lah. Yang sudah pernah main itu Tomorrowland juga. Itu kenapa? Kenapa lo mengidolakan mereka? Di bagian skill mana yang dari tadi lo ceritain? Kalau Wewe skill hip hop dia yang tadi, yang dari creative mix, dia juga turntablist, dia juga bisa scratch. Kalau Wisnu dari karyanya dan kedisiplinan dia dalam berkarir. Artinya apa tuh? Gue kenal Wisnu dari dia belum segede sekarang kan. Oke. Bahkan dari dia masih menjadi marketing, gue tahu dia tuh dan perjuangan dia dari awal sampai sekarang menurut gue worth. He deserve it. Oke. Disiplin, kerjanya detail, konsisten. Dan gue banyak belajar tentang gimana caranya jadi DJ yang baik. Bukan main doang, bukan perform doang, tapi how to branding yourself as a music brand tuh dari Wisnu banyak. Oke. Gitu. Jadi nggak melulu tentang lo perform di nightlife, udah ya kelar. Lo juga harus punya lagu, gimana cara lo promote, gimana cara lo campaign, apa gimmick-gimmicknya, gimana strategi marketing. Itu gue belajar banyak. Oke. Gue paham maksud lo. Jadi nge-DJ nggak cuma nge-DJ tapi live as a DJ. Iya. Itu. Lo mau juga nggak nih? Dari tadi gue mulu nih. Sikat. Thank you. No Life Wafer. 0 sugar, low calorie. Oke. Nah, gue ngeliat lo ada lagu sama Aloy. Itu yang apa gimana depannya? We got the start. We like to party. Oh, we like to party. We like to party. Enggak. Enggak semuanya dong. Berarti itu lu sebagai DJ ngeluarin lagu. Oh, itu boleh, itu sah aja. Sah dong. DJ punya lagu. Oh. Nah, ketika orang ngomongin DJ punya lagu, itu maksudnya DJ itu menyanyikan lagunya dengan ada sampling suara dia, atau dia yang memproduseri, atau apa? Pada momen apa seorang DJ bisa dibilang ini lagu DJ ini gitu? Banyaknya sih memproduseri. Oke. Biasa kalau ada suara,
Dia kolaborasi sama penyanyi siapa atau dia beli suara dari penyanyi siapa. Biasanya dia membuat musiknya, bukan dia nyanyi biasanya. Berarti kalau lagunya DJ ini itu artinya produsernya dia. Artinya dia yang buka itunya tuh, buka DAW-nya gitu. Benar. Oh. Nah, yang We Like to Party berarti lo yang produserin? Bukan, itu Kibo. Oh, tapi ada lebih dalam ya? Ada Kibo, ada Mr. Aloy, ada Brevi. Nah, Kibo produsersnya, Aloy dan Brevi pengisi suara. Itu suara kita berdua. Oh, We Like to Party. Itu dimainin tuh tiap pas yang kemarin bukan farewell, apa sih yang festival AAL itu dimainin juga? Kayaknya mainin deh, apa enggak ya? Oke, karena kan pasti kan buat penggemar maraton happy dong pasti kalau itu dimainin kan gitu. Cuman itu project kalian bertiga lah. Bertiga, ya. Ini pertanyaan ini berasal dari gue yang nggak ngerti apa-apa ya. Iya. Ada nggak batas umur DJ? Ada nggak misalnya kayak kalau udah kan misal pemain bola nih umur 40, umur 35 tuh kayaknya gue gantung sepatu nih gitu. Tapi kalau DJ tuh ada nggak sih? Atau ada DJ yang sampai 75, 80? Kayak enggak ada 75 bang. enggak deh. Ada mungkin tapi gue nggak tahu ya. Okay. Tapi kalau umur yang setahu gue ya, yang udah lumayan senior, gue nggak bilang tua lah, udah lumayan senior tapi masih berkiprah. Iya. Berkiprah tanda kutip laku ya. Gignya masih banyak, masih main di mana-mana. Atau ada 2 orang kan. Ada Wingky Wiryawan sama Bobby Suryadi. Oke. Udah tua, udah senior tuh, masih rame. Tapi Wingky juga nggak nyampe 50 kan kalau nggak salah ya? Iya 40-an sih. Kayaknya 40-an ya. something. Cuman lo kalau ngeliat diri lo 65 masih bisa gitu? Kayak enggak deh. Oh enggak. Kayaknya gue mentok-mentok banget 45 deh kayak bang. Oke. Habis itu ada pilihan karir lain kah yang lo Ada lagi ini? mau buka usaha. Oh, buka usaha entrepreneur. Nggak tahu ya, mungkin karena referensi gue juga ya. Gue nggak pernah ngeliat kayak 70, 75 DJ gitu. Tapi ada kalau di internet kan ada Pasti tuh yang, ada ya? Pasti ada ya? Yang udah kakek-kakek masih nge-DJ ada. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari member YouTube gua. Karena tahu lo mau kesini ada yang nanya-nanya nih. Dari 5 Line, banyak orang nyaman sama Coffee Chong. Menurut Koko, apa yang bikin seorang nyaman untuk jadi dirinya sendiri depan orang lain? Jadi diri sendiri kayaknya bang. Iya, kok lo bisa nyaman jadi diri sendiri? Kan kadang-kadang orang supaya orang suka, Iya. dia jadi lebay lah, jadi apalah gitu. Kayak gara-gara lingkungan yang suportif juga sih. Lingkungan gue kan memang yang gue pilih teman-temannya, puji Tuhan nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang fake, nggak ada yang aneh-aneh. Terus nongkrongnya, ya walaupun kita secara lifestyle nggak sehat-sehat amat ya, masih ada yang rokok apa segala macam, tapi attitude-nya sehat. Itu karena ada yang ngajarin lo? Enggak, ngalir. Ngalir Flow, gitu ya. aja. Oke, mungkin karena lo nggak mau digituin orang, jadi lo nggak kayak gitu juga. Betul. Oke. Otong Isyara. Bang Brevi, pernah nggak ngelihat atau ketemu orang yang introvert banget pas lagi nge-DJ? Lo lagi nge-DJ nih, terus lo lihat ada orang introvert gitu. Berarti dia nggak joget dong? Enggak, ya salah Arab. Arab tuh kalau di klub sumpah sesok ganteng itu. Serius bang, serius dia. Gue peragain ya. Dia cuma duduk, kita sampai misalnya di sofa. Atas nama Reza Arab, iya WB, oke ini sofanya kita duduk. Dia gini dong. Keren. Apaan sih the whole night? Lu ngapain ngajak kita party kalau lu gitu doang? Kalau lu jadi Kita udah joget-joget, udah ya misalnya hands up, terus ya amat yang lain juga yang sama pacarnya mungkin udah seru-seruan ngobrol. Gitu dong. Seharusnya di itu dong, di dance floor. Namanya dance floor. Boleh ya di dance floor boleh. Tapi kalau misalnya Arab kan pasti VIP kan, tempat dia kan pasti VIP tuh yang ada pagarnya, ada mungkin ya joget di situ juga nggak apa-apa bang. Minimal berdiri gitu. Terus duduk main handphone gitu. Pernah nggak dia tapi sampai joget Enggak. liar gitu nggak pernah ya? Enggak. Emang santuy aja kali dia. Apa gue nggak pernah lihat kali ya? Tapi enggak sih kalau di public area di klub tuh nggak pernah. Oke. Ada dari Koin. Kalau misalnya nggak jadi DJ, Bang Vicong mau jadi apa? Tadi kan mau bisnis katanya. Bisnis apa udah tahu? Fashion. Oke. Suka banget sama fashion, pengen punya clothing line yang besar terus jalan, kayak seru aja gitu. Bikin satu baju atau celana yang disukai banyak orang terus dipakai gitu. Itu mass market kah atau ada yang spesifik? Apa aja sih? Yang penting orang beneran willing bayar
mau pakai produknya gitu. Oke. Nah terakhir dari Ciweng Kebas Yok. Belanda banget. Belanda banget. Ciweng Kebas Yok. Bang Brevi mau tanya, hanya 3 nih. Kira-kira ada nggak keputusan paling impulsif yang ternyata malah jadi keputusan terbaik dalam hidupnya Brevi? Sesuatu yang ketika lo memutuskan itu kayak nggak mikir, tapi ternyata itu keputusan terbaik. Nggak terbaik sih, masih beli TV bang. Jadi gitu, gue cerita dulu ya, tolong jangan dipotong. Gue sebenarnya lebih, jadi gue masih berasa bodoh sih, ini bukan terbaik sih. Tapi setelah dijalanin ternyata oke lah ya gitu. Gue beli TV, jadi waktu itu gue lagi di Senayan City. Gue mau balik macet banget bang. Jadi gue saking gabutnya gue ke apa tuh yang jual-jual elektronik itu di Sensi, The Best. Best, gue kesana. Kebetulan gue baru bangun rumah tapi belum ada TV. Biasa kena marketing sales aja. Pak nyari TV apa? Ini lagi bagus nih, merek ini 98 inch. Berapa duit? Segini-segini. Kebetulan waktu itu gue masih pacaran sama Erika. Jadi ada terbawa suasana aja. Gue bilang, TV kamu berapa emang sayang? Aku 100 inch kata Erika gitu di rumah. Gue gak mau kalah. Oh lagi bersama Erika maksudnya? Oke. Gue gak mau kalah, gue beli juga 98. Akhirnya Tapi kan lo tetap kalah. iya sih. Nggak, tapi Sony gak ada segitu ukurannya. Semuanya 98 bagi deh. Oke. Terus. Akhirnya waktu rumah gue udah jadi, kontraktornya nanya, Pak ini TV mau dipasang di mana? Di living room. Yakin Pak, kenapa emang? Kardusnya aja sejendela loh ujung ke ujung. Tapi kan lo udah lihat pas lagi di sana. Gue nggak nge bang kalau rumah gue ternyata sebesar GBK alias sempit. Udah tuh akhirnya gue deg-degan gue sampai rumah. Puji Tuhan pas sama tembok bang. Oh pas sama tembok? Kirinya mentok, kanan mentok pas. Tembok lo TV jadinya. Jadi bener pas. Wah pas dipasang gila ini kalau nggak seandainya itu nggak bisa dipasang gue mau manain tuh TV bang. Kan nggak ada orang. Tapi tembok lo TV semua. TV semua, lu mau lihat fotonya gak? Coba lihat. Sip. Ya ampun, iya bener lagi pas lagi. Iya kan pas banget kan. Tapi keren. Tapi jujur. kenapa akhirnya gue bilang ini oke juga buat gue main FIFA ternyata seru. Buat main game, jadi puas aja liatnya gitu. EAFC sekarang. FC 26 ya. Iya FC 26. Oh lo main FIFA juga. Main FIFA. Sudah terjebak dalam spiral buka-buka pack belum? Apa tuh bang? Nggak Ya ngerti itu bang. kan buka-buka pack, dapat hadiah-hadiah. Enggak, belum. Gue cuma main ngadu-ngadu aja sama temen. Oh enggak, itu kenapa dia garuk-garuk tuh? Jangan dikasih tahu. Oh nggak tahu. Gua akan kasih tahu. Apa tuh? Bener nggak boleh gue kasih tahu nih? Oh boleh. Apa sih? Jadi di FIFA itu kalau lo main online bisa beli pack. Nanti lo buka dapat pemain-pemain apa. Oke brewek. Ya, cuman tuh banyak orang yang tenggelam dalam membuka pack. Pasti nyarinya Messi kalau nggak Ronaldo ya? Iya, yang legend juga ada, legend gitu. Oh, yang kayak pemain-pemain lama ya, gitu. ada klasik-klasik gitu. Lah kan udah ada bang. Apa di tuh? timnya udah ada. Tim apa nih? Misalnya kita main lagi exhibition biasa nih, match biasa kan udah ada klasik apa tuh namanya? Oh iya, eksibisi kan? Iya. Kalau ini kan ada modenya online. Karir mode. Apa online? Iya online ya. Kalau karir nggak, karir masih bisa biasa juga. Oh. Nyari-nyari pemain kan? Oh iya online ya. Iya. Lo nggak main Oh, online? main online. Gue ngaudia sama teman-teman aja. Oh iya. Nggak mau nyoba. Enggak kayaknya enggak deh. Mengingat lo bisa beli TV dalam Enggak, sekejap. tidak. Kayaknya jangan. Oh mahal bang. Bukan masalah mahalnya sih, tapi Lu udah habis berapa? Enggak, gue nggak main. Oh. Tapi kan teman-teman gue main. Oh. Teman-teman gue tuh abis lumayan dalam sih, lumayan banyak. Oke, siap Brevi, ada yang bisa di-share ke kita semua project tahun ini untuk tengah tahun ke belakang apa yang mau dikeluarkan? Tahun ini kolektif DJ-ku mau tour. Oke. Namanya Package Kolektif, bakal tour dan rilis album ketiga. Ya. Di bulan Oktober tahun 2026. Oke. Sama live after marathon berarti akan ada live lagi kah yang sekali-sekali gitu mungkin? Sepertinya ada. Oh, sepertinya ada. Sepertinya ada, tapi bukan maraton. Contoh, Side Brothers tapi guestnya kita berlima yang lain.
Oke. Bersembilan juga tapi pakai Set Brothers gitu. Oke, tahun Contohnya itu kayak akan gitu. Kayaknya ada. Oke, sama film kali ya kita tungguin. Film juga bulan Agustus betul. Oke, sama rutin New Life Sweetener sama New Life Wafer kan? Ini harus jaga kesehatan. Makasih udah dibawain. Sama-sama bang. Cocok buat kalian yang mau manis tapi nggak mau gula berlebih. Silahkan coba aja New Life Wafer sama New Life Sweetener. Terima kasih. Terima kasih, Brevi Bang udah Radit. mampir ke sini. Terima kasih semua.